jadi kalau tanamannya itu nggak tumbuh buahnya, bisa jadi dia kurang nitrogen. Kenapa? Karena fotosintesanya tidak berjalan baik, dia nggak jadi makanan. Kalau nggak jadi makanan, nggak jadi berbuah, ya. Nah, jadi makanya kenapa ini dasar dulu, supaya pupuk yang kita hasilkan melengkapi seluruh unsur tadi. Kemudian yang ketiga, berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan. Nah, kemudian fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Ya, tanaman muda ada fosfornya. NPK, P-nya fosfor, ya. N-nya nitrogen, P-nya fosfor, K-nya kalium, ya. Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman dan mempercepat pembungaan. Ya, kamu baru berdua nih, punya tetangga sudah nih, harusnya kan kita suka baca tuh, alpukat berbuah kurang lebih 4 tahun. Itu kita udah 10 tahun nggak ada berbuah ya. Yang itu tadi dari awalnya kita tidak persiapan dengan baik ya. Oke, kemudian kalium berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman hingga daun, bunga, dan buah ya. Jadi ini nama unsur, simbol, dan fungsi ya masing-masing. Nanti kami share ya. Nah, ini Bapak jadi lihat. Kalsium dan magnesium berperan dalam pembentukan zat hijau daun, karbohidrat, lemak, senyawa yang dibutuhkan tanaman. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ada unsur-unsur hara yang overlap ya. Ya, juga membantu pembungaan, kemudian fosfor juga membantu pembungaan, ya. Nah, lihat saja proporsinya. Oke, paham ya? Jadi ini adalah unsur hara makro, ya. Ini adalah unsur hara mikro, ya. Kecil aja bentuknya untuk tanaman, tapi wajib ada, ya, meskipun dia bervariasi di tanaman. Cl, Mp, Mn, Cu, Jn, B. Nanti ada tuh istilah kimianya ya, ada boron, ada. Oke, sekarang lihat. Nah ini ya, Cl itu klor, ya, N itu Ni, bukan N ya. Kalau N nitrogen, N itu nikel, besi itu Fe, ferum, mangan, Mn, tembaga Cu, seng, Zn, boron B, dan molybdenum, Mo. Jelasnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kaitannya dengan pengemasan, ya, nanti pengemasan itu Bapak Ibu harus jujur kepada pembeli. Nah, komposisinya NPK ya, atau komposisi dalam. Kalau presentasi kan agak susah ya, tapi dalamnya isinya apa aja itu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan berkelompok, ya. Kelompok 1, 2. Nih. Ingat ya, kelompok 1. Oke, kelompok 2 bikin kalimat yang mengandung unsur semua ini supaya mudah diingat, ya. Oke. Nih, bikin kalimat dari huruf itu supaya mudah diingat. Oke, ya. Untuk kelompok 1 dan 2 unsur hara makro. Nih, misalnya kunci honi. Ya, silakan didiskusikan. Kalau dua, paham ya? Jadi membuat kalimat yang dari ini supaya mudah diingat unsur makro tanaman. Oke? Cucu. Sekarang kelompok 3 dan 4, silakan bikin kalimat ini. Ya. Sekarang kelompok 3. Oke, kelompok 4 ya. Silakan bikin kalimat yang mengandung ini supaya mudah diingat. Ya, CLNI, FE, ME, CU, ZM, B, MO. Ya, silakan. Bintik-bintik dan berlubang itu makna makan. Kemudian kuning pada berujung daun dan sisi daun itu kalium. Ya. Yang bawahnya daun gugur dan berwarna tua itu fosfat. Baik. Bapak Ibu, saya belum bilang benar dan salah nanti. Belum ya. Ya, silakan. Ya, mana? Silakan.
Yang kedua daun muda kuning dan putih. Ibu kalsium apa kalium? Kalium. Kalsium, Bu. Kalsium yang bawah. Daun muda kuning dan putih nitrogen. Emang isi angin kan? Tulang daun gelap dan daun tipis magnesium. Daun tua kuning dan isu. Daun muda hijau muda gas CO2. Tinggal bagaimana menurut Ibu? Semua. Akan dulu dari Makasih, Boys. Makasih. Terima kasih, Mois. Oke, kelompok 1. Kelompok 4 dulu. Kelompok 4 dulu, ini para wanita ya, para ibu-ibu nih yang tampil nih. Bapak Ibu mohon dengarkan dulu ya. Kami dari kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil dari ini ya. Daun muda terdiri dari dasar itu kekurangan zat besi ya, zat besi. Kemudian daun yang titik-titik dan berlubang itu kekurangan hara pangan, unsur hara pangan. Kemudian daun kuning pada ujung daun dan sisi daun itu kekurangan zat hara dan CO2. Ya, ada terang. Ya, bagus ya, berarti. Kemudian ini daun gugur ya, dan berwarna tua, ini kekurangan zat hara fosfat ya. Kemudian ini daun kerdil, daun mati, yaitu kekurangan kalsium. Ini daun muda kuning dan putih, kekurangan nitrogen. Selanjutnya daun tua kuning dan kisut ya, daun muda hijau muda, daun muda hijau muda. Ini zat haranya kekurangan kalium ya, kalium. Nah ini daun, tulang daunnya gelap, daunnya tipis. Ini kekurangan zat hara magnesium. Itu dari kelompok 4. Terima kasih Bu Mimi. Silakan kelompok dulu. Dari diri dulu ya. Untuk yang dari sebelah kiri ada daun muda kuning dan putih yang kekurangan zat besi, bintik-bintik dan berlubang kekurangan nitrogen, kuning pada ujung daun dan sisi daun kekurangan kalsium. Nah, daun yang gugur dan berwarna tua kekurangan gas CO2. Untuk sebelah kanan daun muda kerdil dan cacat kekurangan mangan, daun kerdil dan daun mati kekurangan kalium, tulang daun
gelap dan daun tipis kekurangan fosfat, dan daun tua kuning dan kusut, daun muda hijau muda kekurangan magnesium. Kira-kira seperti itu mohon. Perhatikan ya, sebelah kiri dulu ya Pak. Sebelah kiri mau jelasinnya. Bapaknya ya sebelah kiri. Jadi dari kelompok 3 Ya. yang paling atas ini Sambil perhatikan sebagian di situ. Sebelah kiri dulu. Itu dia daun muda, kuning dan putih, kekurangan zat besi. Yang di bawahnya putih-putih dan berlubang, kekurangan air. Dan yang bawahnya kuning pada ujung daun dan sisi daun, kekurangan kalium. Di bawahnya daun gugur dan berwarna tua, kekurangan fosfat. Yang di atas kanan daun muda kerdil dan cacat, kekurangan kalsium. Di bawahnya daun tua kuning dan kusut, daun muda hijau muda, kekurangan protein. Di bawahnya daun kerdil dan daun mati, kekurangan magnesium. Paling bawah tulang daun gelap dan daun tipis, kekurangan gas CO2. Oke, besar. Oke ya, baik Bapak dan Ibu. Setelah dilihat tadi hasil-hasilnya, maka yang benarnya paling banyak berurutan ya. Kelompok 3. Nomor 2 adalah kelompok 2. Nomor 3 kelompok 4. Nah, mari kita lihat lagi ya. Tidak apa-apa ya, kan baru belajar ini ya. Bapak dan Ibu, coba lihat cek kembali ya. Yang pertama, memang ini baru penampakan gambar ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa. Ini kita Bapak Ibu nanti realnya ketika Bapak Ibu mengamati di lapangan. 1, daun kita dari kiri dulu. Daun muda, kuning dan putih. Itu memang gambarnya kuning semua ya. Gambarnya kuning semua ya, jadi agak kurang jelas. Itu sih kekurangan ya Bapak Ibu. Kalau daunnya muda, kuning dan putih. Kedua, kalau ada bintik-bintik dan berubah tuh kurang mangan. Ya, kurang mangan itu sudah jelas ya, sudah jelas. Ketiga, kuning pada ujung dan sisi daun itu kekurangan kalium. Ya. Nah, kalau daunnya udah gugur warnanya tua, itu kurangnya fosfat ya. Jadi Bapak Ibu kurang NPK kalau ada yang di sini ya. Kemudian Bapak Ibu yang daun-daun muda ditaruh di atas. Kalsium itu menyebabkan, kalau kurang menyebabkan daun muda kerdil dan cacat. Memang nggak kelihatan ya. Oke. Kemudian daun tua kuning dan kisut itu nitrogen, kekurangan nitrogen ya. Ada hijau muda. Kemudian magnesium, nah ini paling khas ya. Kalau tulang daun tanaman Bapak dan Ibu itu hitam, gelap gitu ya.
terus daunnya tuh tipis, jadi tipis kan ada nerawang sampai, nah itu kurangan magnesium. Terakhir, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah. Ada dong. Nggak ada. Coba lihat yang kasih gue yang mana? Bawa nih. Gak apa-apa kan tadi disebutnya kan yang pertama benar, banyak benar ya. Martin bu. Oh, sejuta pantas bu. Bapak Ibu ya, baik Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sudah memahami. Nah jadi banyak sekali apa namanya yang bisa ditampilkan oleh ciri-ciri daun ya. Kalau kita bicara masalah kimia ya, unsur hara kimia ya, Bapak Ibu bisa. Ini contoh panduannya ya, tuh ada panduan kekurangan hara. Jadi banyak banget gitu ya informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan di banyak informasi di mana-mana medianya ya. Nah ini kekurangan unsur fosfor tuh daunnya begitu. Kan tadi bintik-bintik gitu ya, atau fosfor itu tadi apa? Gugur kan gitu ya. Oke. Kemudian, nah Bapak dan coba penyerapan unsur ini dilakukan oleh akar tanaman ya. Nah Bapak Ibu, saat ini kebanyakan unsur hara mikro diberikan lewat daun. Stomata ya bu, ya stomata. Iya betul. Kan itu mulut daun namanya stomata, betul ya. Jadi itu ya, ini unsur hara dari udara dan dari tanah. Jadi kita apa namanya, info ini bisa membuat kita menjadi ternyata kalau tanaman itu yang ditanam di pinggir jalan, dia bisa menyerap oksigen, misalnya terem besi. Ya Bapak Ibu, mengapa terem besi jadi tanaman di pinggir jalan? Kenapa? Karena dia menyerap CO2 ya, karbon dioksida. Dari kan ini C dan O tambah O2 jadi karbon dioksida, gitu ya. C dan O. Jadi dia bisa menjadi tanaman yang menyerap racun kan gitu. Ya. CO2 ya. Makanya mengapa banyak ditanam pinggir jalan. Kira-kira begitu ya. Oh iya. Oke. Tepuk tangan untuk ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau praktek begini, kalau diskusi begini kan lebih paham ya. Dinempel-nempelin aja kita tahu, oh ini yang bolong-bolong ini apa, yang daunnya gugur ini apa kekurangannya gitu ya.